Shalom, salam sehat buat kita semuanya, terkhususnya buat seluruh paropuan HKBP Distrik 18 Jaberteng DIY. Kiranya kita tetap dalam penyertaan dan sukacita Tuhan untuk mendengarkan renungan bulanan kita dengan topik bekerja dan melayani secara profesional yang diambil dari kitab Surat Paulus kepada Jemaat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, yang kami kenal Engkau dan kami sembah Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur punya Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami. Berkat-Mu masih memenuhi hidup kami, dan penyertaan-Mu melindungi dan menaungi kami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap setia untuk menjadi pengikut-Mu yang Engkau selamatkan. Roh Kudus-Mu lah memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhususnya buat kaum perempuan HKBP Distrik 18 Jaberteng DIY, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Surat Paulus di Efesus pada pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Saya akan baca untuk kita sekalian. Kita bisa ikuti di dalam hati kita masing-masing, atau kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kaum seksi paropuan HKBP Distrik 18 Jaberteng DIY, seluruh inah huria yang menjadi anggota seksi paropuan, baik itu juga koordinator ataupun pengurus di tingkat distrik, resort dan juga huria. Tadi sungguh sangat jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, baiklah seorang hamba itu harus memiliki hidup yang taat kepada tuannya. Dan ketaatan kepada tuannya ini harus juga didasari dengan hormat, takut, gentar, dan tulus hati untuk melayani tuannya. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, siapa itu yang bisa dikatakan hamba? Dan siapa itu yang dikatakan tuan atas dunia? Tentu saja sebenarnya kita sudah mengetahui yang dimaksud dengan kata tuan atas dunia ini adalah seorang pimpinan yang memiliki jabatan ataupun posisi lebih tinggi di antara orang lain. Dan orang lain yang dikatakan ini bisa saja disebut sebagai pekerja ataupun hamba yang memang posisinya di bawah dari seorang pimpinan.
posisi yang tidak lebih tinggi daripada tuannya. Dan di dalam pekerjaan, maka seorang pekerja itu pasti harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan job desk yang sudah diberikan oleh pimpinan ataupun tuan. Bahkan harus melakukan kehendak yang ingin diminta oleh tuannya. Dan seorang hamba itu harus mampu mengerjakannya dan harus mau mengerjakannya. Dan di dalam pekerjaannya itu hamba harus taat, harus tunduk, harus hormat kepada tuannya. Bahkan dikatakan harus tulus di dalam melakukan pekerjaannya tanpa bersungut-sungut dan tanpa harus mencari muka ataupun mencari supaya dia kelihatan lebih baik dengan bersikap munafik. Tetapi yang diminta adalah tulus, yang artinya ikhlas. Tetapi yang perlu kita pahami juga, sebenarnya ada salah satu hal yang menarik yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dan ini yang menjadi pegangan kita untuk bekerja dan melayani secara profesional, yaitu kita melakukan segala sesuatunya seperti seorang hamba yang taat kepada Yesus Kristus. Kita bekerja dan melayani secara profesional dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya ketaatan, sikap taat yang ingin kita tunjukkan tadi sudah disebutkan pada ayat 5 dan ayat 6. Yaitu kita harus tunduk, harus taat, harus gentar, harus takut kepada pimpinan kita, dan kita harus menyenangkan hati Tuhan daripada kita hanya menyenangkan hati manusia. Dan memang itu, kita juga menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, menjadi seorang hamba yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kesetiaan. Kesetiaan itu sungguh sangat jelas kita dapat memahaminya melalui kehidupan apostel ataupun murid Tuhan Yesus Kristus. Apa kesetiaan dari murid Tuhan Yesus Kristus? Ketika Tuhan Yesus Kristus masih hidup bersama murid-muridnya, maka murid-muridnya masih bisa mendapatkan pengajaran dan bahkan murid-muridnya masih bisa bernaung ataupun berlindung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, maka para murid ataupun apostel harus berani untuk tetap tampil memberitakan Injil dan tetap setia untuk melayani Tuhan Yesus Kristus walaupun Tuhan Yesus Kristus tidak lagi bersama dengan mereka. Sebenarnya bisa saja para murid Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka menggambarkan bahwa mereka adalah hamba yang setia, hamba yang benar-benar taat, hamba yang benar-benar tunduk, hamba yang benar-benar gentar dan takut akan tuannya. Siapakah tuannya itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apalagi para murid Tuhan Yesus Kristus ataupun para apostel, mereka melakukan seperti yang dikatakan pada ayat 6 dan ayat 7. Mereka menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, dan mereka menjalankan pelayanan Tuhan
benar-benar mereka lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan di dalam posisi kita sebagai kaum seksi perempuan, sebagai inahuria di gereja kita masing-masing, baik kita sebagai pengurus, baik kita sebagai koordinator, baik kita sebagai anggota. Bahkan apa yang harus kita lakukan untuk bekerja dan melayani Tuhan Yesus Kristus secara profesional, bukan sebagai ina huria, tetapi ina di tengah-tengah keluarga kita. Yang harus kita tunjukkan pertama sekali adalah di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa untuk maju di tengah masyarakat. Dan kita bisa lagi lebih leluasa melayani Tuhan, bekerja secara profesional di tengah-tengah gereja yang kita cintai, pribadi lepas pribadi, terkhususnya di tengah-tengah distrik 18 Jaberteng DIY. Di tengah-tengah keluarga, pastinya kepala rumah tangga sebagai tuan ataupun pimpinan, yaitu sosok bapak ataupun suami kita. Dan kita sebagai anggota ataupun sebagai hambanya, maka kita harus tunduk menghormati suami kita ataupun menghormati sosok bapak di tengah-tengah keluarga kita. Untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Demikian juga di tengah-tengah gereja kita yang sungguh sangat kita kasihi. Walaupun kita memiliki posisi tinggi sebagai koordinator di seksi kor masing-masing, ataupun kita sebagai ketua ataupun BPH dari pengurus seksi perempuan di huria kita, bahkan di tingkat distrik masing-masing, mari kita juga bekerja secara profesional dan kita melayani secara profesional. Kita juga harus menghormati pimpinan jemaat kita ataupun pimpinan di distrik kita ini. Hanya saja yang perlu kita syukuri adalah ketika kita dipakai oleh Tuhan menjadi anggota ataupun pengurus seksi perempuan di tengah-tengah gereja kita ataupun di tingkat distrik, kita harus bersyukur kepada Tuhan apabila sejauh ini kita tulus untuk melayani. Karena ketika kita tulus untuk melayani, berarti kita sudah benar-benar melakukan itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga sudah bisa disebut sebagai hamba-hamba yang memang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apabila kita tidak tulus, apabila kita tidak melakukan pelayanan kita seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita bukan hamba yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus yakin, kita harus percaya inang bahwa ketika kita menjadi hamba yang taat, melakukan tugas dengan takut dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita sudah bekerja dan melayani secara profesional. Dan orang yang melayani secara profesional dan setiap orang yang bekerja secara profesional, dia tidak akan pernah memandang posisinya sebagai anggota ataupun pengurus. Dia akan tetap mau melakukan apapun, pelayanan apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu sesungguhnya hendaklah kita dan sungguh sangat baik kita
apabila kita semuanya kaum seksi perempuan HKBP Distrik 18 Jaberteng DI ya, Inah Nihuria di setiap gereja kita masing-masing. Kita pribadi lepas pribadi memiliki integritas hamba yang setia. Hamba yang setia yang bisa kita lihat seperti perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hamba yang setia itu walaupun tidak ada tuannya dia tetap mengerjakannya. Sedangkan hamba yang tidak setia itu ketika tuannya pergi maka dia akan berleha-leha, maka dia akan meninggalkan pekerjaannya, maka dia akan berdalih, maka dia akan mencari cara supaya dia tetap menjadi orang yang baik di tengah-tengah tuannya. Ingat, Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa pelayanan itu benar-benar dengan ketaatan, ketulusan, dengan ketakutan dan kegentaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita juga bersyukur karena diingatkan melalui Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Dan dengan topik kita yang sungguh benar-benar mengajak kita, mari bekerja dan melayani secara profesional. Kita bekerja secara profesional, baik kita sebagai hamba, anggota, pekerja di persekutuan kita tunduk dan taat, tulus untuk membantu Tuhan yang bisa kita katakan sebagai koordinator ataupun sebagai pengurus inti BPH di Huria, di Resort, terkhususnya ketua seksi perempuan di tengah-tengah distrik kita. Pasti yang akan dilakukan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat, terkhususnya Ina di Huria. Dan kita melayani secara profesional di gereja kita, yaitu dengan ketulusan, tidak bersungut-sungut, dan kita selalu mengucap syukur karena Tuhan masih memakai kita di dalam hidup kita. Kiranya persekutuan kaum seksi perempuan HKBP Distrik Jaberteng DIY, baik itu di Huria dan terkhususnya di distrik, kita senantiasa diberikan kekuatan dan sukacita untuk melayani Tuhan karena kita sudah dipakai sebagai Ina di Huria di gereja kita masing-masing, dan bersukacitalah kita karena kita masih dipakai Tuhan sebagai hambanya, sebagai pelayannya non partohonan di gereja kita. Dan kita tetap yakin bahwa ketika kita bisa bekerja dan melayani secara profesional, maka akan terciptalah sukacita, kedamaian di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini yang menguatkan kami, bahwa ketika kami bersyukur, kami sesungguhnya mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang telah memilih kami sebagai kaum seksi perempuan atau Ina Huria di gereja kami masing-masing. Pakai kami Tuhan untuk bekerja dan melayani Tuhan secara profesional. Kami bekerja dan melayani dengan taat, takut, dan gentar, karena kami sesungguhnya melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ingatkan kami Tuhan agar di dalam pelayanan kami selalu melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Berkati Tuhan kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas kami. Berkati kami dan setiap keluarga kami. Kami juga senantiasa memohon kekuatan daripada Tuhan agar kami bersuka cita di dalam
menjalani hari-hari hidup kami. Terlebih Tuhan, sebagai Ina Huria di gereja kami masing-masing, pakai kami Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di HKBP Distrik 18 Jaberting DIY, terkhususnya setiap pengurus paropuan ataupun koordinator di setiap seksi paropuan. Terkhususnya kami juga bawakan buat pengurus ketua seksi paropuan Distrik 18 Jaberting DIY. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami, senantiasa pakai kami dan tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu, bekerja dan melayani secara profesional. Banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami agar kami senantiasa layak Tuhan pakai untuk menjadi berkat-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.